Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, fatiris samawati wal ardin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, safiyuhu wa khaliluh. فصلوات الله وسلامه وبركاته على هذا النبي الكريم إمام الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pembina Yayasan An-Nasr, Bapak Haji Iskandar. Semoga Allah Ta'ala selalu lindungi, menjaga kesehatan dan agama. Sama-sama kita muliakan Bapak Ketua DKM Masjid An-Nasr, Bapak Umam Telkom. Ini orang Telkom, Pak. Aslinya Jepara, di tempat saya, tetanggaan desa. Sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Yayasan Formula Hati, Bapak Haji Kasturin. Tak terlupakan yang sama-sama kita muliakan Ustadz kita, Ustadz favorit hari Senin ya, fikih yang sudah mengajar hampir 5 tahun Ustadz ya. 5 tahun sejak Covid. Ustadz Hanif, semoga Allah SWT memberikan barokah ilmu dan umurnya. Tak lupa semua jamaah sekalian, Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa menyebut nama satu persatu, semoga Allah Ta'ala selalu berikan rahmat dan karunia. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita ada sebuah acara launching program yang sangat baik FAI, sebuah usaha untuk menyimpelkan materi dan menstrukturkan materi. Saat terjadi banyak sekali keinginan belajar agama berkat dakwah sejak tahun 80-an, tapi faktanya akhirnya materi masuk dan keluar, masuk dan keluar. Ada sebuah istilah yang menarik, salah paham itu lebih bahaya daripada tidak paham. Salah paham itu lebih bahaya daripada tidak paham. Sedikit-sedikit tahu itu lebih bahaya daripada tidak tahu sama sekali. Itulah sekarang faktanya, karena memang ngaji, pas ngaji ngantuk, terus bangun, nah itu kan salah paham jadinya. Atau Senin datang, Selasa nggak datang, bisa jadi salah paham. Ngaji hadis, pengantarnya enggak, ketemunya hadisnya langsung, bisa salah paham. Atau sedikit-sedikit paham, pernah ngaji tafsir satu ayat, hadis ayat, tauhid satu pertemuan, sedikit-sedikit paham. Seakan-akan paham 3 materi, padahal tidak paham sama sekali. Jadi sedikit paham lebih bahaya daripada tidak paham. Jadi ini justru yang kita hadirkan, bisa aja materinya hampir sama, tapi itu merangkul supaya tidak salah paham. Dan supaya pemahamannya tidak sedikit-sedikit. Cuman karena kita masuk ke area dan masa yang serba instan, hanya memaksa para dosen itu menyimpelkan materi. Itu tantangannya. Kalau tidak ada masalah instan ini, materinya satu materi bisa setahun. Jadi nanti untuk selesai ya 7 tahun. Kalau gitu waalaikumsalam, nggak ada yang daftar. Jadi ini benar-benar dipaksa para pengajar menyimpelkan. Ini tantangan, mendetailkan perkara simpel itu gampang. Dan menyimpelkan perkara detail itu adalah tantangan. Ini tantangan FAI. Menghadirkan supaya konstruktif, terstruktur, dan simpel tanpa kehilangan roh kuliah. Orang bisa belajar satu materi selama 8 pertemuan, itu bisa ketemu semuanya gimana caranya. Nah semoga nanti Allah bimbing kita semua, tujuan ini bisa tercapai. Selebihnya setelah ini, pendalaman nanti per materi masing-masing, silakan nanti ada program lanjutan. Tapi intinya kalau ini sudah dikerjakan, semoga secara utuh sudah tersampaikan dengan sangat baik, menghindarkan kesalahpahaman
atas beberapa konsep pokok. Masuk ke yang diamanahkan ke saya, ini sebagai pengantar tazkiyatun nafas, salah satu materi yang akan disampaikan di FHI dan sekaligus menjadi materi ikonnya tazkiyatun nafas. Karena itu di ujung ihsannya, istilahnya gitu. Di ujung ihsannya itu yang mengantarkan materinya adalah tazkiyatun nafas. Ini menjadi penting dan sangat penting karena beberapa hal. Yang pertama, secara manusia kita sendiri, ini kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kesehatan, itu basicnya semua ada di rohani. Bahasa rohani menggunakan bahasa Quran namanya qalb, diterjemahkan menjadi hati. Persekarang kontribusi kesehatan mental atau kontribusi kebahagiaan, kontribusi stres terhadap penyakit itu tinggi. Cancer itu variabel utamanya stres. Bahkan tadi baru saya dapat data dari Pak Ketua Telkom ini, gula darah variabelnya itu stres sebelum makanan. Apalagi tekanan darah tinggi, itu stres. Dan Islam datang memang untuk memberikan satu jalan agar kau tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang beriman dan yang tenang dengan menyebut Rabb-nya. Kita punya anchor ketenangan dengan satu kata, menyebut Rabb-nya. Jadi tidak perlu modal healing gitu. Vakansi. Jadi ini bab pertama, siapapun kita, bahkan ilmu ini bisa ditawarkan ke non-muslim. You mau tenang, ikuti jalan. Nanti ujungnya syahadat. Iya, karena abad 21 itu abad kegelisahan. Abad di mana materialisme menemukan puncaknya, tetapi justru menemukan lubang besarnya, kegelisahan. Bahkan tidak tahu kenapa bisa gelisah. Anxiety itu atau anxiety kadang sebutannya itu fenomena di mana-mana. Tiba-tiba kalau sore jadi sedih aja. Padahal suaminya ada, suaminya juga tidak kawin lagi. Tetap aja tidak tenang. Ini adalah fenomena. Terutama generasi Z. Itu yang paling rentan terhadap kesehatan mental. 1 dari 3 generasi Z itu punya isu kesehatan mental. Jawabannya di ilmu ini. Agar nanti kita bisa lebih tenang. Saat engkau bisa berani mengatakan aslamtu nafsi ilallah wa fawwadtu amri ilallah. Aku serahkan diriku pada Allah. Aku serahkan diriku. Dan aku serahkan urusanku pada Allah. Kau udah gak punya beban. Dikatakan dengan penuh khidmat. Tapi untuk menyerahkan itu aja terkadang kita congkak untuk tidak mau menyerahkan. Itu bab masalah hati. Kedua, terutama yang masih muda, achievement, pencapaian, itu basicnya kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi bahasa agamanya namanya akhlak. Kalau Bapak semua punya 100 variabel pencapaian sukses itu, 1 sampai 24 isinya karakter. 25 baru isinya perguruan tinggi. Baru isinya nilai. 35 baru isinya perguruan tinggi. Jadi topnya 10 atas, 20 atas semuanya karakter. Dan karakter itu basicnya rohani, hati. Hati yang baik melahirkan akhlak yang baik. Engkau mungkin boleh tidak lulus perguruan tinggi, tapi jujur, amanah, sabar, terus bersyukur, sangat menghargai sesama, lebih berkesempatan untuk mencapai sesuatu daripada
nilai tinggi, perguruan tinggi bagus tapi nggak sabar, angkuh, tidak kuat, dan macam-macam. Itu sudah terlalu ilmiah karena ilmunya ini tahun 94 ditulis oleh Dan Goleman ya, buku yang sangat populer itu. Berikutnya, nah ini yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan doa Nabi Ibrahim, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan hinakan aku di hari orang-orang dibangkitkan, yakni di mana hari harta dan anak-anak tidak ada manfaatnya kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, qalbun salim. Jadi hanya orang yang datang kepada Allah dengan hati bersih yang akan selamat kelak di akhir. Clear, rumusannya tidak ada tafsir lain. Datang kepada Allah dengan hati kotor, engkau akan dihinakan di sana. Dan puncak kekotoran namanya syirik. Syirik itu puncak kekotoran. Kenapa? Kalau engkau tidak mengakui ibumu, namanya apa? Namanya kurang ajar. Kalau engkau tidak mengakui penciptamu, namanya apa? Puncak kurang ajar. Jahat namanya. Ada Tuhan yang menciptakanmu, menghidupkanmu, mengasihimu, mendidikmu, menumbuhkanmu, mencukupimu, terus kau tidak pernah mau mengakui. Kurang ajar enggak? Nah itu namanya kurang ajar. Makanya syirik, kufur itu puncak kotornya hati sebelum sombong. Kalau orang sombong kepada ibunya, namanya apa? Sombong kepada bapaknya, namanya apa? Topnya kurang. Ini sombong pada Tuhannya. Suruh sujud, nggak mau. Suruh doa, nggak mau. Aku nggak butuh engkau. Namanya apa? Namanya puncak kurang ajar. Jadi jangan dibayangkan hati kotor itu langsung iri dengki. Enggak, ke atas-atas dulu. Ada manusia yang dihidupkan Tuhannya, dicukupi oleh Tuhannya, difasilitasi Tuhannya, dibimbing Tuhannya, ditunjukin jalannya, terus setiap dia mau mengerjakan sesuatu bukan untuk Tuhannya. Namanya apa? Itulah orang syirik yang tidak ikhlas kepada Allah. Jadi hati yang tidak bersih ya kemana-mana itu. Nah semoga dengan izin Allah kita terbimbing di program ini. Nah untuk diketahui bahwa ilmu ini itu dulu pernah disebut dengan nama ilmu tasawuf. Dan sampai sekarang juga di beberapa lembaga masih menggunakan nama ini. Di UIN juga menggunakan nama ilmu tasawuf. Ya, cuman sejak tahun 1900 lahirnya aktivisme Islam atau kebangkitan Islam, kemudian jargon kembali ke Quran Sunnah itu menguat, dan beberapa tasawuf mengalami proses pendisiplinan. Kemudian ada yang dianggap tidak benar atau sesat atau apa. Sebagian ulama akhirnya tidak mau istilah itu, dikembalikannya ke nama lama, karena nama lamanya Tazkiyatun Nafas. Di abad sebelum lahir abad kedua ya kayak ilmu tauhid kayak apa. Akhirnya Said Hawa menulis buku itu, awal itu buku Said Hawa, Tazkiyatun Nafas, ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Karena ilmu ini memang basicnya di Ihya. Kemudian nanti hikam. Turun-turunannya ada azkiya dan lain-lain. Nah kemudian karena saking besarnya pengaruh buku ini, lahirlah buku ini akhirnya menjadi materi Tazkiyatun Nafas, menggantikan nama tasawuf di beberapa kalangan. Untuk menghindarkan dari perdebatan yang sengit di tengah ahli hadis yang menolak tasawuf. Sementara materinya semua ada di sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya lebih memilih Tazkiyatun Nafas daripada berdebat panjang. Hamka sendiri di sini menggunakan istilah tasawuf modern.
untuk menghindari tasawuf yang ortodok yang dulu, kan lawannya modern, untuk menghindari hal-hal yang dianggap belum bersih. Tapi di Nahdlatul Ulama menggunakan thariqah mu'tabarah, karena di Tazkiyatun Nafas atau tasawuf itu ada dua aliran, ada yang menggunakan thariqah, ada yang tidak menggunakan thariqah. Yang menggunakan thariqah ya langsung belajarnya di gurunya thariqah masing-masing. Di Nahdlatul Ulama atau hampir semua ulama sedunia, thariqah itu yang diterima cuma 41. Tapi sebagian ulama tidak menggunakan thariqah dan langsung aja kayak belajar ilmu tauhid aja. Gitu. Dan memang di sini letak masalahnya atau letak PR-nya. Bisa nggak belajar seperti ini tanpa ada sanad thariqah? Gitu. Bagi orang-orang yang ada di thariqah tidak diperkenankan. Kenapa? Karena proses penataan hati itu butuh bimbingan spiritual day to day. Tidak bisa dikasih ilmu kayak fikih terus dilepas. Tidak bisa. Satu makom bisa setahun belajarnya. Nah, tapi kalau menggunakan jalan ini, sementara perdebatan di sini juga nggak kalah sengit, terutama di kalangan ahli hadis, Ustaz, tentang sanadnya dan macam-macam. Nah, ada satu hal yang menarik yang akhirnya membuat para asatid atau para ulama yang lebih memilih menggunakan Tazkiyatun Nafas tanpa thariqah, itu pernyataan Syekh Naqsyabandi di buku Jami' Al-Auliya, mungkin di halaman pertengahan. Dia mengatakan siapa-siapa, Syekh Naqsyabandi itu yang punya thariqah Naqsyabandiyah ya. Siapa-siapa yang menggunakan thariqahku, jalannya 3. Yang pertama, dia berbaiat, clear ya, pakai sanadnya. Yang kedua, dia dikasih ijazah, boleh menggunakan jalannya. Yang ketiga, yang membaca ilmu ini meskipun tidak ada sanad dan seterusnya, seperti orang baca hadis Nabi meskipun tidak pernah dapat riwayat dari Nabi, tetap dibolehkan menjadi amalannya. Jadi ilmu ini akhirnya oleh beliau juga dinyatakan ilmu terbuka, bukan ilmu tertutup. Dan secara doktrin ilmu, mestinya ilmu terbuka, bukan ilmu tertutup. Itu yang kemudian menjadi bahasan di ahli hadis. Nah, di Formula Hati, di Tazkiyatun Nafas tidak menggunakan thariqah. Kenapa? Karena itu panjang nanti ininya, perdebatannya enggak hilang-hilang. Kita menghindari semua bentuk perdebatan, dikembalikan kepada dasarnya ilmu, sebagaimana tauhid diambil dari Quran, lahir ilmu tauhid, fikih diambil dari Quran sama sunnah, kitab sunan jadi ilmu fikih, Tazkiyatun Nafas diambil dari Quran sama sunnah jadi ilmu Tazkiyatun Nafas, yang prosesnya hampir semua referensinya sama-sama ujungnya ke Ihya Ulumuddin, ke Hikam, ke dan lain sebagainya. Dan semuanya kalau yang Ihya pasti sudah didampingi oleh Syekh Iraqi, supaya hadis-hadisnya sudah dijelaskan mana yang sahih, mana yang dhaif. Jadi di sini komitmen terhadap keasolahan konsep supaya tidak mengalami distorsi sangat diutamakan di Formula Hati. Jadi kami ulangi kembali, ini penting karena memang menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 4 justru, kita ini beragama dan terkadang beragama ini terasa sesak nafas, berat. Kenapa berat? Karena kita beragamanya itu badannya, bukan jiwanya. Ibarat orang nikah itu keberatan, karena yang lihat pernikahan itu dari masak, nyapu, beranak, terus nanti beranak lagi, yang dari laki nyari duit, dimintain duit, nganterin ke pasar, nganterin ke rumah sakit. Kalau nikah dilihat dari kegiatan rumah tangganya, beban. Tapi ketika kau masuk ke kedalaman cinta, ketika aku ada di sampingmu, maka beban hidup langsung pergi bersama
sinar matahari, aku ada di sampingmu, bagi aku ada di samping bidadari, maka semuanya menjadi indah. Sama, taat beragama ini kalau melihat aktivitasnya berat. Malam dibangunkan, subuh suruh pergi ke masjid, belum juga istirahat ke masjid lagi, terus ngaji, makan nggak bisa sembarangan, harus yang halal, ke restoran harus milih, terus ke semuanya nggak bisa sembarangan, apa aja diatur. Makanya kalau yang belum masuk ke kedalaman, banyak kali ya aturannya, betul ya anak-anak muda, banyak kali larangannya. Lu ngaji sih, jadi akhirnya berat nih kita bisnis. Begitu kau masuki rohani, semua ini justru indah. Dalam sujudmu, kau bisa bermunajat pada Rabbmu. Dalam sujudmu, kau nikmati kedekatanmu dengan Rabbmu. Dalam zikirmu, kau memanggil-manggil Rabbmu. Dan kau merasa menghadapnya, di hadapannya, terasa dekat dengannya. Itulah tazkiyatun nafs. Semua aktivitas itu justru menjadi area mendapatkan kenikmatan hidup yang bahkan tidak ditemukan di tempat lain, yang saya sebut sebagai kenikmatan spiritual. Kenikmatan spiritual itu level kontribusi kebahagiaannya di atas kenikmatan profan. Kayak makan, coba nikmat mana? Makan durian, terus tambah sate, habis sate langsung kikil, enak ya? Langsung pindah ke Purwakarta, Marangi, di tengah hutan. Habis kau makan bahagia, pulang masuk rumah sakit, betul? Cobalah kau bangun malam, nggak harus pergi kemana-mana, di rumahmu. Kau bangun malam, kau zikir, kau tilawah, kau tadabbur, kau tata hatimu untuk mensyukuri setiap hal yang ada dalam dirimu di detik itu. Nafasmu, tangisan bayimu, tawa istrimu, anak-anakmu yang bangun, semua kau syukuri, hari itu kau sangat bahagia, melebihi yang tadi. Ini kebahagiaan spiritual itu yang sekarang harus kita cari, yang nggak usah kemana-mana. Hari ini orang merasa gersang, stres, carilah di hatimu, engkau tenang. Bahkan, jadi kalau dulu ada orang kok betah di mihrab ya berjam-jam. Kalau kau sudah masuki dunia spiritual, kau akan menemukan itu. Karena ini bukan teori absurd ya, bukan teori utopia tanpa bukti. Kalau kau sudah masuk dunia rohani, dunia yang jauh lebih luas daripada samudra, kau masuki dunia ini, itu kayak tak bertepi. Orang menyebut mihrabmu cuman 1 kali 2 meter, tapi bagimu ini duniamu yang luas. Kau bahagia di sini. Dalam sujudmu orang nyebut kau ngeringkuk dalam kondisi sunyi dan sepi, tapi engkau merasakan kau bahagia sekali di situ, melebihi di tengah siapapun. Nah, makanya dulu ada beberapa ulama kalau ada masalah menyelesaikannya gimana? Ya ke mihrabnya. Itulah yang disabdakan Nabi dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, arihna biha ya Bilal, rilekkan aku dengan sholat wahai Bilal. Jadi di luar sholat itu ada tekanan, mau ngerilekkannya gimana? Sholat, bukan dibalik gitu. Waktu sholat tekanan, begitu salam alhamdulillah gitu. Selesai, lama banget tuh imamnya, astagfirullah. Itu nanti pas tarawih itu ya. Itu berarti waktu sholat itu beban. Nabi kebalik, waktu sholat itu justru rileks.
Kau punya masalah, bawa ke sholat. Enggak usah, kan ilmu tazkiyatun nafas itu ilmu tentang makom ya. Jadi kalau tazkiyatun nafas sih, definisinya banyak. Tapi kalau mau didefinisikan simpel, tazkiyatun nafas al ilmu anil maqamati wal ahwal. Ilmu tentang makom dan keadaan hati. Ada istilah makom, bukan makam ya. Kalau makam yang tempat kuburan. Makom itu sifat. Kita punya sifat syukur aja, satu aja syukur. Kau bahagia sekali. Sangat bahagia. Satu aja sifat syukur. Gitu. Kau punya sifat berharap kepada Allah yang benar, kau nggak pernah sedih. Selalu ada harapan pada. Begitu syukur itu ada di hati, semua yang ada menjadi sumber kebahagiaan. Semua yang ada. Tapi kenapa nggak bahagia? Karena belum bersyukur. Meskipun kita sudah belajar syukur 1000 kali. Jadi ilmu tazkiyatun nafas itu bukan ilmu tentang pengetahuan, tapi ilmu tentang laku. Makanya disebut dengan ilmu suluk. Gitu. Suluk pakai kaf. Nah orang Jawa itu nggak bisa ngomong k, makanya suluk. Ingat nggak Pak Harto di Kabupaten ini gerakan. Jadi orang Jawa itu nggak bisa gerakan, nggak bisa gerakan, gitu. Siap gerak, gitu bukan gerak, enggak. Emang kita waktu di kampung, gitu ya Pak Umam ya. Bener nggak sih? Emang orang Jawa nggak bisa ngomong k, nggak bisa. Siap gerak, gitu. Kayak Al-Fatihah itu nggak ada k. Makanya ilmu suluk, bukan suluk. Gitu. Nah, makanya jadi suluk ini. Suluk itu maknanya laku, karena ilmu perilaku, bukan ilmu pengetahuan. Kalau fikih pengetahuan. Jadi meskipun nanti dipraktekin, tapi ini tuh laku. Makanya meskipun kita misalnya udah belajar syukur 100 kali, belum syukur ya harus belajar syukur. Saya tuh punya ipar, ya sering dimintain doa dan kobul. Padahal juga nggak alim. Al-Bahrun dia, Al-Bahrun. Bilang kemarin gini, atau kemarin datang ke Pekalongan, kan ada Habib besar di Pekalongan. Pas aku datang ke sana, minta doa ke aku, kan juga aku. Inti bacaan apa? Fatihah aja. Oh gitu. Nah, dia itu nggak tahu kalau orang nyebut ya, doanya dia kabul, nggak tahu karena aku sepupunya, aku nggak minta doa ke dia. Dia itu ilmunya cuma 3 dalam hidup itu. Ini sebenarnya ilmu di konteks ini ilmu laku itu. Pesan dari abahnya itu Abah Alwi namanya, Al-Bahrun. Yang pertama ikhlas. Jangan sampai syirik. Anti banget sama syirik gitu. Kedua, sholat jamaah awal waktu. Sama aja Behiran pernah makan sama saya, karena adzan ditinggal tengah makan, bangun mana? Sholat, astagfirullah, ini makan, ada adzan, wih keren juga ya, gitu. Itu tengah makan ditinggal aja dia, karena mana abahnya itu jamaah di awal waktu, bukan hanya jamaah di awal waktu. Kita udah nggak bisa ngejar dia lah. Terakhir, jujur tidak boleh dusta sedikit pun. Jadi kalau jual minyak kan jual minyak, ditanya harganya dikasih harganya. Memang harganya berapa? Segini, tapi aku minta segitu, gitu. Misalnya mengkulakannya berapa? 5.000. Jualnya aku minta 10.000. Kalau nggak mau ya udah. Gitu. Ditanya jujur, tapi aku minta untung segini. Gitu. Ayah itu kalau punya target income, kalau segini, duhur dapat ya dia pulang. Ya udah, emang target income-nya segitu. Ya udah segitu aja. Jadi itu namanya dia hanya punya ilmu 3. Maknanya bukan pengetahuan, tapi suluknya 3. Jadi emang tazkiyatun nafas itu ilmu suluk, ya, ilmu laku, bukan tentang pengetahuan. Bisa jadi kita sudah kenal syukur itu sudah berkali-kali, tapi bisa jadi kita belum pernah bersyukur. Contoh paling gampang, saat makan enak, yang kita ingat siapa? Wih enak banget, yang masak siapa? Ingat nggak? Ingat nggak menciptakan nasi? Nah, begitu kita melihat istri kita keren, Masya Allah, ini suaminya siapa, betul kan?
Lupa, ini ada penciptanya, betul gak kira-kira? Itu contoh, emang belum bersyukur sebenarnya. Gitu. Begitu anak kita pinter, bah, nilainya 4,5, Masya Allah. Gitu ya, 4,5 IPK. Lewat. Wah, toh banget, tiba hati worth it. Nih abah ngasih duit. Worth it, jadi worth it. Jadi syukur itu bukan perkara besar, hanya perkara. Makanya suatu ketika saya itu datang ke salah satu kiai di Krian itu, dia tarekat, dia mursyid Naqsyabandi Qadiri, ingat saya itu, kiai siapa lupa. Saya pernah bertanya, itu anunya riyadohnya apa di tarekatnya kiai itu? Riyadohnya itu kahanan, bahasa tahu kahanan enggak? Enggak orang Jawa sih lo. Kahanan itu keadaan. Itu latihannya. Lah zikir itu gimana? Itu sebenarnya baru ini aja, proses menuju latihan. Jadi latihan syukur itu gimana? Ya kita makan, kita ingat enggak itu? Ada satu butir nasi itu datang dari mana? Nah itu namanya latihan syukur. Saya diajarin syukur adalah satu butir nasi. Bukan satu suap, bukan satu piring. Satu butir nasi. Untuk jadi satu butir nasi itu, untuk sampai ke piring itu panjang ceritanya, Kak. Gitu. Itu dulu ada yang nanam. Itu awalnya dari padi, panjang sih. Ya gak jadi makan dong. Itulah syukur, dia bilang gitu. Engkau ngakui enggak itu karunia Allah SWT yang sangat berharga. Gitu. Kalau enggak ya kamu belum bersyukur. Malam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Yang tidak bersyukur atas perkara kecil kau enggak bisa bersyukur perkara besar. Kalau satu butir nasi kau enggak bersyukur berarti kau enggak bisa bersyukur atas ini. Kalau kamu tidak bersyukur atas jentik istrimu, kau enggak bersyukur atas istrimu ini semua. Kira-kira kayak. Ini itulah karakter di ilmu tazkiyatun nafas. Tapi insya Allah kita bertati-tati sama-sama belajar ya. Gak tahu tiba-tiba saya kok jadi ngajarin itu nggak sengaja itu sebenarnya. Itu awalnya tuh 2004 Ustaz atau 2014 gitu. Itu awalnya nggak sengaja aja. Tapi akhirnya ya sudah kita tekuni. Dan saya disodori tarekat tuh enggak akhirnya. Guru saya ini kamu kasih sanad 41. Ntar dulu gitu. Jadi udahlah karena para ulama ahli hadis lebih nyaman kalau yang begini, yang kayak ilmu biasa aja. Cuman kekurangannya tazkiyatun nafas kalau yang nggak pakai tarekah itu, memang mantonya jadi susah. Ya udah masing-masing aja sudah. Setiap orang dengan urusannya masing-masing. Kalau di tarekah kan nggak, dikir 10.000, dikir ke anak Naqsyabandi itu 1.000, 5.000, 10.000 gitu, kepantau tuh. Dan memang betul tuh. Saya ketemu salah satu dirut BUMN, Rut, PT besar, mungkin saya sebut namanya. Ini kok baik banget, terus sangat, oh ini mah kiai ini gitu. Pas lagi acara, ternyata pengikut Naqsyabandi. Saya ikut tarekah, Masya Allah. Aku kemarin ketemu salah satu pengusaha, dia komisaris perusahaan Korea. Begitu ketemu, pernyataannya menarik. Kita jangan nyari banyak-banyak ya Ustaz, pokoknya yang penting cukup aja lah, ngapain juga banyak-banyak harta. Pebisnis jangan nyari banyak-banyak, kan nggak pernah ada pebisnis ngomong kayak gitu. Ternyata dia adalah wakil ketua tarekat Naqsyabandi. Dia menjadi komisaris, tapi langsung clear, di bawah, aku nggak nyari banyak, aku nyari yang aku butuhin aja. Untuk apa banyak-banyak? Zuhud sudah menjadi bagian. Jadi kalau engkau zuhud, tapi nggak di tengah bisnis, itu kayaknya masih meragukan. Kenapa zuhud? Ya karena memang nggak pernah dapat, gitu kan. Tapi kau di tengah permainan, kau zuhud, baru kau zuhud. Ibnu Qayyim mengatakan, kalau kau tidak punya dan kau zuhud, itu namanya terpaksa zuhud. Namanya mutazahid. Itu kan mirip, Bang, kenapa lo nggak pengin sama wanita? Ya, gua nggak pengin wanita. Bukan, lo nggak laku kawin. Tapi kau laku 1000, tapi kau hanya milih satu itu. Itu berarti kamu namanya super cinta, gitu ya. Nah.
itulah zuhud. Zuhud itu gitu. Ya, jadi kita sangat membutuhkan ilmu ini dan prakteknya karena ini memang simple ya nanti sambil jalan tapi secara konsep dihadirkan nanti prakteknya masing-masing. Nah, secara umum kami ulangi lagi ilmu ini penting harus ditekuni dan semoga kita bisa menekuni dengan proses yang mungkin bahasa sekarang namanya sunnah. Cara saya bercampur ada perkara yang tidak berkenan, bid'ah atau apa saja, terpastikan itu semua hadisnya sahih dan lain sebagainya. Karena ilmu ini rumit, banyak yang kacau. Makanya beberapa kemarin pernyataan yang belajar ilmu ini tidak boleh lepas dari kitab-kitab pokok. Kalau enggak bisa kemana-mana. Karena ada yang merasa aku sholat di Masjidil Haram setiap duhur. Gitu. Ternyata itu di atas pohon, masuk ke dunia jin. Karena ya godaannya gede banget. Gitu. Saya sekarang juga mau berhenti dari ilmu ini sebenarnya. Karena setiap kita ngajar sesuatu, setiap itu pula ujiannya harus datang. Untuk dites, kita komit nggak sama pernyataan. Jadi pusing sebenarnya. Saya ngaji zuhud pertama kali sekitar 15 tahun yang lalu. Habis ngomong pengajian, malam mobilku ditabrak, mobil baru. Zuhud enggak? Atau aku baru kemarin ya Allah apa aku tinggalkan ilmu ini aja, berat juga aku ngejalaninya. Wallah. Langsung. Kemarin saya ngomong apa di pengajian, langsung siangnya langsung. Bisa nggak sabar atas sebab ini? Jadi makanya dulu di Thariqat itu kadang memang dibatasi itu karena nggak tahu tradisinya ilmunya penuh ujian. Bukan membuat ibu-ibu jadi takut ya, enggak, normal aja, normal. Kita beragama normal. Oke ya. Nah ini pengantar, nanti semua kita akan ketemu di kelas dan saya ingin akhiri dengan pantun. Nah, saya kasih. Jalan-jalan ke Cimahi, pulangnya beli buah. Barang siapa yang daftar hari ini di FHI, maka akan dapat berlimpah pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.